Ya, selamat siang teman-teman Dinas KP siang hari ini. Ketemu lagi dengan saya, Edi Suprano. Hari ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Girandes Gegen. Selamat siang Pak Gen. Selamat siang Pak Edi. Bagaimana kabarnya Pak Gen? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik semua. Oke, diberikan kesehatannya Pak Gen. Amin, amin. Oke, amin, ya. untuk siang hari ini Pak Gen, kita akan berbincang-bincang tentang yang lagi marak-maraknya Pak Gen. Ya, ya. Di beberapa berita saat ini perawat itu disorotin Pak Gen. Mengenai vaksin saat ini Pak Gen. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang banyak kasus isu-isu vaksin saat ini Pak Gen? Ya baik, selamat pagi kawan-kawan, salam sehat, salam tangguh. Prokes tetap. Jadi begini Pak Edi, saya terima kasih ini kembali ketemu di channel NSKP, saya luar biasa. Channel yang edukasi dan fakta sesuai. Betul sekali Pak Gen. Jadi kalau kita menyoroti kasus yang kemarin, memang bukan kemarin, mungkin sampai hari ini masih hangat. Tetapi syukur alhamdulillah bahwa kasus-kasus itu sudah diselesaikan dengan kekeluargaan dan penyidik polisi juga sudah memberikan satu pekerjaan yang profesional sehingga semua di SP3 kan. Jadi surat penghentian perkara, artinya teman kita, sejawat kita sudah dihentikan, tidak jadikan tersangka. Cuman ada yang satu menarik nih Pak Edi. Kalau pertanyaan tadi Pak Edi bilang kenapa sampai seperti itu, ini kalau kita merujuk pada aturan, merujuk pada regulasi, tentu ada aturannya Pak Edi. Jadi yang namanya perawat memberikan satu suntikan atau vaksinator yang sebutnya, itu ada syaratnya Pak Edi. Syarat pertama yaitu tentu harus punya STR, kemudian punya NIRA, dan dia sendiri harus sebagai seorang vaksinator punya training. Oh, pelatihan gitu ya? Pelatihan kompetensi, karena kan aspek legalnya di situ. Ya, ketika kita bicara soal menyuntikkan bagaimana nyuntik, meskipun mereka punya dasar yang memang secara SOP mereka sudah biasa nyuntik, tetapi untuk vaksinator ada training sendiri. Nah, masalahnya kenapa ini bisa terjadi kok kosong? Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut. Oh, oke Pak Gen. Menurut Bapak Gegen, bagaimana tentang kompetensi atau pelatihan vaksinasi itu sendiri Pak Gen? Ya, artinya begini, kalau bicara soal kompetensi, kita mesti diragukan lah. Harus diragukan. Diragukannya di bagaimana ini? Ya, artinya begini, itu kan menyuntik secara IM ya. Kalau nggak salah IM, bukan SC kan, jadi kalau kita lihat sebetulnya itu sudah biasa sehari-hari mungkin, dan itu prosedur itu sudah yang paling sangat dasar dilakukan oleh perawat. Cuman memang kadang-kadang kita lupa ya bagaimana untuk check and balance-nya ketika kita menyuntik itu bagaimana, kemudian menyediakan satu obat, karena itu obat itu kan tidak kita yang mixing, menyampur. Oh iya betul. Iya kan? Farmasi Pak kalau nggak salah. Ya Pak Edi kan hafal juga, karena Pak Edi kan juga di emergency. Tentu bagaimana kompetensi seseorang itu kan harus kolaborasi dengan tim yang lain, betul. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, apakah obat itu langsung sudah jadi atau belum tuh? Saya tanya. Ya belum, harusnya dari pihak farmasi yang menyediakan sudah ready. Ada misalnya ada pasien, farmasi akan menyiapkan. Ya. Jadi vaksinator tinggal memasukkan obatnya. Nah, artinya kalau lihat dari sudut kompetensi, saya kira nggak usah diragukan lah. Bukan saya membela, tetapi ini faktanya. Bayangin aja kalau nggak salah ini teman kita yang di Jakarta Utara sudah hampir 600 kan saat itu. Iya, karena kan seharusnya vaksinator itu misalnya sehari itu suntik berapa gitu kan, harusnya gitu. Ini kan sampai 600 orang yang harus disuntik, ya kan? Jadi mungkin pasti ada faktor kelelahan, Ya. Mungkin ada jeda, misalnya beberapa saat itu, setelah beberapa jam harus ada waktu istirahatnya kayak gitu ya Pak? Ya. Saya setuju pernyataan Pak Edi, karena begini sebetulnya. Vaksinator atau perawat sendiri, kita berfokus pada perawat kan, kita jadi itu juga ada yang namanya di bawah koordinasi. Nggak mungkin dia melakukan suntik sendiri tanpa koordinasi. Misalnya ada lembaga atau badan tersendiri, orang yang memang dia disuruh. Nah tentu bagaimana dia pembinaannya 600 satu hari, tentu juga menurut saya dengan akal logika kompetensi yang sangat luar biasa pintar pun, kalau dia hanya 600 ada faktor kelelahan menurut saya. Ini kita bicara soal asas
kemanusiaannya bagaimana dia orang menyuntik 600 orang loh. Iya. Sekarang saya tanya, sekali nyuntik berapa dari persiapan? Apa 1 menit, 2 menit? Betul sekali. Nah, itu kan juga harus diperhitungkan gitu. Oke. Bagaimana Pak realitanya pelaksanaan vaksinasi di lapangan ini? Kalau menurut Bapak realitanya bagaimana saat ini? Nah, kalau bicara realita juga saya pikir juga mungkin jauh sekali. Kenapa? Tentu yang namanya perawat melakukan vaksinnya juga bukan faktor daripada kita selesai nyuntik udah selesai. Betul. Dia kan juga harus berbicara soal bagaimana konsep dia safety-nya, lalu dia bagaimana bicara soal perlindungan yang lainnya, bagaimana berbicara soal dia nanti gizinya, lalu dia bagaimana nanti terhadap dianya sendiri proteksinya apapun. Itu kan kita bicara yang nyata dong. Ya. Maaf aja, saya bukan bicara soal kita mau dibayar, bukan, tetapi kita ini profesional loh. Betul. Profesional. Tentu ada dampak harganya profesional itu. Maaf aja bukan bicara soal kita relawan, tetapi situasi sekarang ini memang dibutuhkan orang-orang yang semacam kita. Tetapi kalau kita sudah mengorbankan sesuatu yang istilahnya luar dalam, tetapi bagaimana dampak ke kitanya tidak ada, menurut saya sih nggak seimbang lah. Betul. Iya. Menurut Bapak, ini mungkin yang terakhir ya Pak. Kiat-kiat apa aja yang diperlukan untuk vaksinator Pak? Ya, salah satu kiat tentu tadi bahwa kita punya kompetensi, Ya. punya sertifikasi, Ya. ya karena satu orang ketika dipanggil untuk vaksinator itu persyaratan itu harus mutlak mutlak. Nah, yang paling kita bisa untuk mempertahankan kita untuk bebas dari semua masalah, Ya. jangan bicara soal nanti aja gampang, itu nggak ada zamannya sekarang. Justru kita harus proteksi dari awal. Bagaimana sih supaya tidak terjadi? Ini konsep ini harus teman-teman harus tahu nih. Jadi jangan berbicara nanti gimana, jangan. Tapi gimana nanti? Nah, jangan nanti itu gimana kita konsep dari awal. Pre-nya itu, pra-nya, intra sama pos. Ya kita lakukan misalnya kita harus jaga bagaimana kita koordinasi dengan farmasi. Betul. Ini sudah siap belum? Ada berapa hari yang mau divaksinator? Saya berapa orang tugas hari? Jangan lalu kita hari kuat sampai 600. Itu juga harus kita faktor kelelahan. Apakah hari itu kita misalnya harus betul-betul melakukan satu vaksinator yang memang tidak ada pekerjaan lain misalnya, atau misalnya habis jaga malam, mohon maaf aja, atau memang nanti kita mau dinas atau habis dinas. Ini yang harus kita perhatikan Pak Edi. Jadi ini yang kecil tetapi dampaknya luar biasa ya. Nah, dan jangan lupa kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah mampu lalu luput dari perhatian orang. Setiap langkah, setiap kali tindakan itu pasti orang ada yang perhatikan. Siapa yang nyangka ternyata ada yang shoot gitu. Iya, sekarang kan zamannya medsos ya Pak. Iya, setuju itu. Awalnya mungkin mau dimomenkan, oh ini anak saya lagi divaksin nih, biar ada momen dulu saya udah divaksin loh, kayak gitu kan. Mungkin ada gitu. Setelahnya itu menjadikan perawat itu akan menjabat dampak hukumnya kayak iya, gitu. persis kayak yang di Karawang, seperti itu kan. Dia bagaimana menyuntikkan dengan teknik yang menurut saya mungkin beda ya. Kalau kita mesti ini kan begini, ada seolah didorong oleh jempol. Itu kan kalau kita teliti seperti itu. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, kita harus hati-hati, proteksi diri, membekali diri bukan di dalam arti tadi, tapi segala sesuatunya kita harus betul-betul diperhatikan dari awal sampai akhir. Apa yang kita siapkan dari dalam, dari internal kita, koordinasi dengan yang lain, siapa yang bertanggung jawab. Jangan setelah itu orang semua lepas tanggung jawab, oh nggak bisa itu. Ya, jadi semuanya harus kerjasama ya. Jadi sehingga program vaksin ini berhasil. Sehingga kasus corona akan menurun. Masyarakat akan sehat semua. Oke Pak Gigen, terima kasih atas kedatangannya di Nescafe hari ini.
saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Gegen telah membagikan ilmunya, walaupun sedikit mungkin akan berguna bagi kita semua sebagai perawat, dan tentunya perawat akan terbebas oleh dampak hukum. Mungkin itu dari saya dan Pak Gegen. Terima kasih telah menonton Nescafe hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Salam sedulur-sedulur.